Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia terkait dengan berbagai pertanyaan bagaimana tentang nasib honorer di tahun 2024 tahun depan. Informasi terkini mengatakan bahwa nasib honorer 2024 diselamatkan oleh DPR RI untuk jadi P3K part-time maupun full-time, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjamin kesejahteraan kategori honorer berikut ini. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita simak bersama. Kira-kira apa yang disampaikan di sini dan bagaimana DPR RI menyelamatkan honorer ini, seterusnya dengan kesejahteraan khusus untuk beberapa kategori honorer yang disampaikan melalui informasi berikut ini. Bapak Ibu, mari kita ikuti bersama. Dan jangan lupa, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja pada informasinya. Nasib tenaga honorer 2024 akhirnya diselamatkan oleh DPR RI lantaran secara resmi mengangkat para non-ASN ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang dikatakan adalah Undang-Undang ASN itu adalah payung hukum yang dapat melindungi dan menyelamatkan honorer dari penghapusan. Ya, memang benar bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini telah direvisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disahkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 31 penandatanganan secara resmi, dan kini nasib tenaga honorer 2024 lebih terjamin sebagaimana yang diharapkan. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu honorer jangan khawatir lagi tentang bagaimana nasibnya di tahun 2024. Ingat bahwa payung hukum perlindungan dan pengangkatan honorer itu sudah disahkan oleh Presiden Jokowi pada bulan Oktober yang lalu. Karena di dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN tersebut berisi terkait pengangkatan tenaga honorer 2024 yang menjadi aparatur sipil negara atau ASN, yang ini pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, DPR RI melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB diberi amanat untuk menyelesaikan masalah honorer non aparatur sipil negara ini paling lambat Desember 2024. Setelah bulan Desember 2024, pemerintah sudah tak bisa lagi melakukan rekrutmen aparatur sipil negara. Dalam arti, yang dilarang adalah tidak bisa lagi merekrut honorer menjadi pegawai di instansi pemerintah, kecuali aparatur sipil negara, dalam hal ini adalah P3K dan PNS. Maka dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 yang terbaru ini menjadi penyelamat nasib tenaga honorer 2024. Sehingga pemutusan hubungan kerja atau PHK massal dan penghapusan status honorer pun di tahun 2023 itu sudah dibatalkan. Maka itu para honorer dimanapun berada harus berterima kasih kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang telah merilis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Dari sinilah
DPR RI pun khususnya dari Komisi 2 sangat mendorong dan meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan-RB, dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk segera menyelesaikan penataan ASN ini. Karena seleksi dilakukan oleh Menpan-RB dan BKN. Semua data para tenaga honorer 2024 telah masuk di database BKN. Ada sekitar 2,3 juta. Namun masih ada lagi jutaan non-ASN di berbagai daerah yang belum diverifikasi dan divalidasi. Maka dari itu, nasib tenaga honorer 2024 di daerah harus diutamakan dan diprioritaskan supaya semua bisa merata se-Indonesia diangkat menjadi ASN P3K 2024 sebagaimana konsep pemerintah bersama dengan DPR RI bahwa pengangkatan honor menjadi aparatur sipil negara ini terutama di daerah-daerah terpencil, terjauh, dan terluar atau yang disebut dengan daerah 3T. Semoga saja konsep ini bisa jadi kenyataan nantinya demi penerima honorer yang berada di daerah masing-masing. Kemudian, informasi yang tak kalah penting terkait mekanisme pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K paruh waktu 2024. Jadi, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dalam hal ini DPR RI bersama dengan Menpan RB, memang akan mengangkat para non-ASN ini menjadi P3K penuh waktu ataupun full time. Dan P3K paruh waktu atau yang disebut dengan per time. Jadi kedua hal ini nantinya adalah solusi penuntasan honorer dengan diangkat menjadi P3K per time dan P3K full time. Nah, terkait pembagian tersebut akan diatur dan disampaikan melalui peraturan pemerintah turunan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Di mana peraturan pemerintah turunan masih dalam proses perampungan oleh Menpan RB. Jadi hingga kini DPR RI pun tengah mendorong dan meminta Menpan RB untuk kebut menyelesaikan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN 2023 dimaksud. Adapun syarat nantinya bagi tenaga honorer 2024 menjadi P3K langsung tanpa syarat, yakni bagi tenaga honorer yang memiliki masa kerja dari 5 tahun, masa kerjanya dari 5 tahun ke atas itu dikatakan honorer prioritas yang langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa syarat. Kenapa? Karena dari sisi penilaian masa kerja mereka sudah layak karena sudah bertahun-tahun untuk mengabdi. DPR RI tekankan bahwa para pegawai dengan masa kerja tersebut wajib langsung diangkat menjadi ASN P3K 2024 tanpa syarat, tanpa tes. Itu satu ketegasan, yaitu diusulkan diangkat menjadi ASN 2024 tanpa syarat dan tanpa tes. Untuk prioritas sendiri, ada kategori tenaga honorer 2024 yang sudah disebutkan, yakni kategori 2 atau yang disebut dengan THK 2, guru, hingga tenaga kesehatan. Bapak Ibu, apakah Anda para tenaga honorer sudah siap diangkat menjadi P3K 2024? Tentu jawabannya ialah dengan senang hati pasti siap untuk diangkat menjadi ASN P3K 2024. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, dan satu poin penting yang perlu kita petik pada informasi ini bahwa oleh DPR RI menunjukkan keberpihakannya kepada para honorer, terutama membela para honorer yang sudah bekerja minimal 5 tahun ke atas untuk diangkat menjadi ASN 2024 tanpa syarat dan tanpa tes. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.